Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, dosen pengampu Bapak Dr. Wirmi Eka Putra, SEMSI, CIKNS, CSRS. Di sini saya Andini Desri Aulia dengan NIM C1F021099 akan mempresentasikan tugas akuntansi syariah yang kedua dengan judul Islam dan Syariat Islam, yang mana di dalamnya ada makna Islam, dasar-dasar ajaran Islam, hukum Islam, klasifikasi hukum Islam, sasaran hukum Islam, dan tujuan syariah. Nah, yang pertama, makna Islam. Dari sisi bahasa, kata Islam berasal dari kata aslama, yuslimu islaman, yang artinya tunduk dan patuh. Islam adalah sebuah pedoman hidup dan berkehidupan yang dikeluarkan langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pencipta, pemilik, pemelihara, dan penguasa tunggal dan alam semesta, agar manusia tunduk dan patuh, pasrah kepada ketentuannya untuk meraih derajat kehidupan lebih tinggi, yaitu kedamaian, kesejahteraan, dan keselamatan baik di dunia maupun di akhirat. Islam adalah bahwasanya engkau bersaksi bahwa sesungguhnya tiada Tuhan selain Allah dan bahwa sesungguhnya Muhammad adalah utusan Allah. Engkau menegakkan salat, menunaikan zakat, melaksanakan saum Ramadan, dan menunaikan ibadah haji ke Baitullah jika engkau berkemampuan melaksanakannya. Hadis riwayat Muslim. Berikut beberapa makna Islam, antara lain: 1. Islam adalah ketundukan. 2. Islam adalah wahyu Allah. 3. Islam adalah agama para nabi dan rasul. 4. Islam adalah hukum-hukum Allah di dalam Al-Quran dan Sunnah. 5. Islam adalah jalan yang lurus. 6. Islam pembawa keselamatan dunia dan akhirat. Selanjutnya yaitu dasar-dasar ajaran Islam. Yang pertama, ajaran tentang akidah. Secara etimologis, akidah berarti ikatan, sangkutan, keyakinan. Akidah secara teknis juga berarti keyakinan atau iman. Dengan demikian, akidah merupakan asas tempat mendirikan seluruh bangunan atau ajaran Islam dan menjadikan sangkutan semua hal dalam Islam. Selanjutnya, ajaran tentang syariah, yakni jalan lurus yang harus diikuti oleh setiap muslim. Syariat merupakan jalan hidup muslim, ketetapan-ketetapan Allah dan ketentuan Rasulnya, baik berupa larangan maupun berupa suruhan, meliputi seluruh aspek hidup dan kehidupan manusia. Yang ketiga, ajaran tentang akhlak. Akhlak berasal dari bahasa Arab al-akhlak, yang merupakan bentuk jamak dari kata huluk, yang berarti budi pekerti, perangai, tingkah laku, atau tabiat. Selanjutnya yaitu hukum-hukum Islam. Hukum Islam secara istilah disebut juga hukum syara, adalah hukum Allah yang mengatur perbuatan manusia yang di dalamnya mengandung tuntutan untuk dikerjakan atau ditinggalkan, atau pilihan antara dikerjakan atau ditinggalkan para mukallaf. Hukum syara hanya dapat diambil dari sumber hukum Islam, yaitu Al-Quran, Sunnah, Ijma, dan Qiyas. Selanjutnya, klasifikasi hukum Islam. 1. Wajib ialah suatu perbuatan yang apabila dikerjakan akan mendapatkan pahala dan apabila ditinggalkan mendapatkan dosa. Wajib ada dua, itu wajib ain dan wajib kifaiyah. Yang kedua, mandub atau sunnah ialah perbuatan yang apabila dikerjakan akan mendapat pahala, namun apabila ditinggalkan tidak berdosa. Yang ketiga, haram ialah perbuatan yang apabila ditinggalkan akan mendapatkan pahala, namun apabila dikerjakan akan mendapat dosa. Selanjutnya yang keempat itu makruh ialah perbuatan apabila ditinggalkan akan mendapatkan pahala, namun apabila dikerjakan tidak mendapatkan dosa. Yang kelima, mubah ialah suatu perbuatan yang apabila dikerjakan tidak mendapatkan pahala dan apabila ditinggalkan tidak mendapatkan dosa. Selanjutnya, sasaran hukum Islam. Penyucian jiwa. Penyucian jiwa maksudnya agar manusia mampu berperan sebagai sumber kebaikan, bukan sumber keburukan bagi masyarakat dan lingkungannya. Yang kedua, menegakkan keadilan dalam masyarakat. Nah, di sini keadilan di sini meliputi segala bidang kehidupan manusia, termasuk keadilan dari sisi hukum, sisi ekonomi, dan sisi peraksian. Yang ketiga, mewujudkan kemaslahatan manusia.
Semua ketentuan Al-Quran dan As-Sunnah mempunyai manfaat yang hakiki, yaitu mewujudkan kemaslahatan manusia. Karena Al-Quran berasal dari Allah yang sangat mengetahui tabiat dan keinginan manusia. Dari As-Sunnah, dari Rasul yang mendapatkan bimbingan langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya yaitu tujuan syariah. Dari segi bahasa, maka syariah berarti maksud dan tujuan adanya hukum Islam, yaitu untuk kebaikan dan kesejahteraan atau maslahah umat Islam di dunia dan di akhirat. Untuk mencapai tujuan ini ada 5 unsur pokok yang harus dipelihara, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Memelihara agama, yaitu setiap manusia memiliki kebebasan untuk memilih agama yang dianutnya. Namun demikian, yang harus diingat ialah kita akan diminta pertanggungjawaban atas segala sesuatu yang kita lakukan, termasuk agama yang dianut. Semua yang dilakukan saat ini akan ada konsekuensinya yang harus diterima di hari akhir kelak. Yang kedua ada memelihara jiwa. Memelihara jiwa ialah memelihara hak untuk hidup secara terhormat agar manusia terhindar dari pembunuhan, penganiayaan baik fisik maupun psikis, fitnah, caci maki, dan perbuatan lainnya. Selanjutnya memelihara akal, yaitu menjaga akal bertujuan agar tidak terkena kerusakan yang dapat mengakibatkan seorang menjadi tak berguna lagi di masyarakat, sehingga dapat menjadi sumber keburukan. Akal merupakan salah satu unsur yang membedakan manusia dengan binatang. Namun demikian, Al-Quran juga mengingatkan bahwa manusia dapat menjadi lebih hina daripada hewan bila tidak memiliki moral. Selanjutnya, memelihara keturunan. Memelihara keturunan adalah memelihara kelestarian manusia dan membina sikap mental generasi penerus agar terjalin rasa persahabatan dan persatuan di antara sesama umat manusia. Yang terakhir ada memelihara harta, yaitu menjaga harta bertujuan agar harta yang dimiliki oleh manusia diperoleh dan digunakan sesuai dengan syariah. Aturan syariah mengatur proses perolehan dan pengeluaran harta. Dalam memperoleh harta harus bebas dari riba, judi, menipu, merampok, mencuri, dan tindakan lainnya yang dapat merugikan orang lain. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kurangnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.